Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga nama Tuhan Yang Maha Esa melimpah kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Colomandu, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri Colomandu. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu yang hadir untuk senantiasa bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia, kesehatan, keselamatan dan nikmatnya. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadiri dan ilmunya SMA Negeri Colomandu. Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Putut Prihantoro. Sebelum itu, saya akan bacakan untuk susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan dari Bapak Putut, yang ketiga lain-lain, yang keempat penutup. Untuk yang pertama pembukaan, Bapak Ibu mari kita bacakan salam Bapak Ibu. Untuk acara yang kedua yaitu acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Putut Prihantoro Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Putut Prihantoro Sarjana Pendidikan kami persilakan. Matur nuwun atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Colomandu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Colomandu yang berbahagia. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul di ruang lab kimia ini dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya ingin melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini di SMA Negeri Colomandu. Lanjut. Tujuan diseminasi pada siang hari ini, yang pertama ini adalah tugas saya untuk melengkapi tugas pada modul 1.4 dalam pendidikan calon guru penggerak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini memang untuk tugas, memenuhi tugas guru penggerak. Dan tujuan diseminasi yang kedua adalah berbagi ilmu, karena kalau ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita bagikan maka kurang baik, dan tujuannya nanti juga kita bisa saling tukar pikiran, juga saling berbagi. Dan yang tujuan diseminasi yang terakhir, yang ketiga, dengan adanya kegiatan diseminasi ini nanti diharapkan kita nanti bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu Guru, pada saat ini saya sudah menyelesaikan satu modul dalam pendidikan guru penggerak ini, yang mana pada modul 1 ini ada 4 sub yang sudah kita pelajari. Sub modul 1.1 adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi dan misi guru penggerak. Dan yang terakhir
modul 1.4 adalah budaya positif yang akan saya paparkan pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya, sebelum kita akan mempelajari lebih dalam tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menjawab setuju atau tidak. Ini pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu setuju atau tidak jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju ya? Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Jika kita memberi penghargaan kepada itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu juga setuju apa Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi misalnya nanti naik kamu ranking 1 tak jajakin yang Bandung misalnya seperti itu ya. Setuju ya? Oke. Dan yang terakhir, ini pertanyaan. Sudahkah Bapak Ibu mengetahui yang namanya segitiga restitusi? Belum ya? Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama. Saya juga baru tahu ternyata ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Oke, yang pertama untuk budaya positif ini ada konsep intinya atau konsep utama. Konsep utama pada modul budaya positif. Jika ada kata budaya positif, maka kira-kira yang terbesit dalam benak Bapak Ibu guru itu apa? Budaya positif, kalau ada kata budaya positif itu yang terlintas apa Bapak Ibu? Yang baik-baik. Kebiasaan yang baik. Contohnya apa? Nyapu, salaman, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira budaya positif itu penting nggak Bapak Ibu diterapkan di sekolah kita? Penting ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita, karena dengan kita memahami budaya positif maka kita akan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Apakah itu motivasi intrinsik? Nanti kita belajar bersama-sama. Konsep utama pada modul budaya positif ini ada beberapa topik yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita akan membahas bersama-sama mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu sama dengan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Perubahan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan perubahan paradigma baru ini, kira-kira Bapak Ibu bisa menjelaskan nggak arti dari pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Mungkin ada yang bisa memberi penjelasan tentang kedua itu? Monggo. Kalau pembelajaran berpusat pada guru itu apa toh? Pembelajaran berpusat pada murid itu apa toh? Atau gini aja, selama ini Bapak Ibu guru menerapkan yang mana itu? Pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada murid? Dua-duanya ya, dua-duanya ya. Yang intinya pembelajaran berpusat pada guru itu adalah pembelajaran yang metodenya masih klasikal Bapak Ibu. Jadi masih menggunakan metode Bapak Ibu guru duduk berdiri di depan anak-anak dan memberikan ceramah dari pagi sampai pulang sekolah tanpa ada umpan balik. Jadi anak tersebut hanya mendengarkan, mencatat dan mengerjakan tugas. Misalnya seperti itu, tanpa mengetahui kebutuhan setiap murid tersebut. Jika pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita mengutamakan murid. Jadi kita melihat karakter murid itu berbeda-beda.
Jadi setiap murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, otomatis penanganannya pun juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang tujuan kita untuk membentuk siswa-siswi kita menjadi siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kemarin ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu 6 dimensi itu apa saja? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih semangat toh? Masih ya? Oke, syukur ya besok ya. Oke, Bapak Ibu guru, kenapa kok kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Karena itu sesuai dengan tujuan pendidikan menurut KHD. Siapakah KHD? Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tujuan pendidikan itu yang pasti kita hanya dituntut untuk bisa menuntut mengarahkan siswa, sebab siswa tersebut sudah mempunyai karakter sendiri-sendiri, sudah mempunyai kebutuhan atau dasarnya sudah ada. Kita nggak bisa merubah dasarnya, tetapi kita bisa menebalkan karakter ataupun dasarnya. Dan juga menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus bisa seperti lahan pertanian. Artinya sekolah kita ini sebagai lahan pertaniannya, guru atau kita sebagai petaninya, dan murid sebagai apa Bapak Ibu? Benihnya. Kita dituntut sebagai bisa menjadi seperti seorang petani yang bijak, yang bisa mengelola berbagai macam karakter benih. Benih yang seperti ini tuh kita kelolanya seperti apa? Sama seperti murid yang ini jangan disamakan dengan yang ini. Artinya bahwa kita tidak bisa mengubah sebagai petani ya, benihnya benih padi, nggak mungkin nanti jadi benih jagung atau besarnya akan berbuah jagung. Otomatis juga diterapkan sebagai kita seorang pendidik. Kalau siswanya seperti ini, kita nggak bisa merubah dasarnya, kita hanya bisa mengelola nanti gimana caranya itu biar bisa memperbaiki lakunya. Jadi dia misalnya ibaratkan aja pemandangan atau bunga Bapak Ibu, bunga di taman itu lebih bagus kalau warnanya merah berwarna-warni atau merah saja Bapak Ibu? Berwarna-warni. Nah, jadi sama juga siswa yang berada di depan kelas kita itu, bahwa mereka punya warna masing-masing. Jadi tugas kita tidak boleh membuat mereka jadi merah semua, kita tidak boleh membuat mereka jadi putih semua, tetapi kita menebalkan warna-warna mereka dengan cara memenuhi kebutuhan masing-masing. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Lanjut ya Bapak Ibu, ini kita masuk ke konsep yang berikutnya, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini konsep yang kita pahami bahwa disiplin itu pasti adalah ada keterpaksaan untuk mematuhi peraturan. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, terus tugas kita ngapain? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat memperbaiki berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau siswa-siswi kita disiplin itu masih karena takut dihukum Bu Arila atau takut disuruh push up Pak Tegar, itu mereka masih motivasinya masih motivasi eksternal atau ekstrinsik. Terus tugas kita berarti kita menanamkan nilai-nilai kebajikan biar anak tersebut
melakukan disiplin diri itu karena sadar itu adalah nilai yang baik untuk dirinya sendiri. Artinya motivasi yang baik adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Lanjut saja, ada miskonsepsi posisi kontrol. Jadi ada konsep yang salah tentang posisi kontrol. Konsep yang salah itu apa saja? Yang pertama, guru mengontrol murid itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Itu konsep yang salah. Bahwa manusia tidak dapat dikontrol oleh orang lain selama manusia tersebut tidak mengizinkannya. Jadi misalnya kita atau mengontrol murid, kamu yang tidak bajunya dikeluarkan misalnya, dimasukkan, kita seakan-akan bisa mengontrol murid tersebut. Sebenarnya itu konsep yang salah. Mereka melakukan karena terpaksa, karena takut dihukum. Tetapi nanti ketika kita sudah tidak bersama dia atau mereka sudah jauh dari kita, maka mungkin dia akan dikeluarkan lagi bajunya. Dan itu merupakan konsep yang salah. Kemudian yang miskonsep yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Itu juga termasuk konsep yang salah. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol murid, namun dalam jangka waktu tertentu murid menyadari dan akan menolak bujukan, atau bisa jadi siswa tersebut ketergantungan akan bujukan atau reward. Jadi murid yang disiplin karena ada hadiah itu pun juga ternyata adalah konsep penguatan positif yang gagal, yang salah Bapak Ibu. Karena jika mungkin suatu saat murid tersebut tidak dikasih hadiah, maka murid tersebut juga belum tentu akan melakukan hal positif juga seperti itu. Dan miskonsepsi yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga salah konsepsi. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi murid itu ketika dikritik atau diberi rasa bersalah itu kebanyakan tidak berhasil, tetapi mereka malah menjadi minder dan tidak percaya diri. Lanjut lagi, miskonsepsi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu juga salah konsepsi. Ilusi bahwa orang dewasa percaya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu sesuai dengan kemauan mereka. Mereka dengan aturan hukuman tidak akan berdampak jangka panjang dan akan menghasilkan hubungan permusuhan. Jadi ketika kita sebagai guru yang lebih dewasa memaksa murid untuk menaati peraturan atau menghukum, itu ternyata dampaknya tidak akan berdampak jangka panjang. Jadi murid akan mematuhi hanya saat itu dan akan ada permusuhan. Kemudian makna disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi disiplin positif itu tidak harus dengan ada hukuman. Jadi sebenarnya disiplin itu hukuman itu kalau bisa alternatif yang terakhir, kalau bisa malah tidak ada sama sekali. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini ya, sekarang kita harus merubah paradigma dari pendekatan stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon atau dahulu kita mencoba mengubah siswa biar berpandangan sama dengan kita, ternyata kenyataannya teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus, tidak boleh kita memaksa biar mereka memahami kita yang harus memahami mereka. Terus pendekatan stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu juga salah Bapak Ibu ya. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu.
Jika stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, ternyata teori kontrolnya bahwa orang lain tidak bisa mengontrol saya karena saya harus mengizinkan dikontrol dulu atau tidak. Kemudian saya bisa mengontrol stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus responnya, model berpikir menang kalah. Ternyata yang terbaik atau teori kontrolnya adalah model berpikir itu harus menang-menang. Jadi misalnya kita sebagai guru menindak seorang murid yang melakukan kesalahan itu, jangan sampai ada identitas saya guru menang, muridnya kalah. Kita harus mengubah pola itu menjadi model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi misalnya saya juga mengajak dialog biar siswa tersebut identitasnya tetap tidak gagal, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah kutipan dari Glaser pada teori kontrol tahun 84. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, terutama di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya kita memahami budaya positif tadi tujuannya untuk menjadikan siswa-siswi kita ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tadi ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Ya, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita bertujuan agar anak-anak kita, murid-murid kita nanti beriman, percaya kepada Tuhan, gitu ya. Mandiri, bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, artinya bahwa anak tersebut mampu memahami nilai-nilai budaya. Sedangkan di Indonesia kan nilai budaya daerahnya kan lumayan jauh Bapak Ibu ya. Dan mampu bergotong royong, memahami nilai gotong royong. Gotong royong di sini bukan artinya nggak cuma bersih-bersih ya Bapak Ibu ya. Gotong royong yang dimaksud di sini ya anak tersebut bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan positif dan berkreatif. Lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya, konsep budaya positif yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada pertama bertahan hidup. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan yang melatar belakangi orang tersebut melakukan sesuatu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama manusia pasti bertahan hidup. Orang biasanya kebutuhan dasar hidup itu apa toh? Ya makan, minum, tempat tinggal, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan lanjut kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seorang siswa itu jika tingkah lakunya itu caper ya Bapak Ibu ya, cari perhatian, itu berarti anak tersebut atau pendiam juga bisa. Kalau tidak diajak ngobrol biasanya cuma diam Bapak Ibu ya, diam dan mojok sendiri. Nah itu biasanya kita harus mengenali penyebabnya Bapak Ibu guru. Kenapa kok tingkah lakunya seperti itu? Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalnya kebutuhan kasih sayang di dalam lingkungan keluarganya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebutuhan dasar
penguasaan. Jadi setiap siswa, jika mereka bertingkah laku semaunya sendiri, egois, pengen menang sendiri, berarti itu salah satunya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar penguasaan. Lanjut lagi, untuk kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Nah, Bapak Ibu, jika ada siswa yang gelisah atau apa ya namanya ya, pengen lari-lari, susah disuruh diam, nah itu mungkin kebutuhan dasar yang tentang kebebasan atau freedom itu belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bapak Ibu kita perlu mengetahui tersebut. Jadi kebutuhan dasar siswa itu apa saja toh yang melatar belakangi siswa tersebut bertindak seperti itu. Gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Bapak Ibu guru mungkin pernah melihat siswa itu kalau sedang kita ajar itu apa namanya itu enggak seakan-akan kusak-kusik atau enggak tenang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak pengen cepet direbel gitu ya, mungkin itu dia merasa bosan Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi itu belum tercapai, misalnya kebutuhan dasar kesenangan. Jadi mungkin tugas kita sebagai seorang guru itu paling tidak kita juga harus mengenali tersebut dan kita bisa merubah metode pembelajaran kita biar tidak monoton. Jadi siswa itu juga bisa merasakan senang belajar bersama kita di dalam kelas. Mungkin dikasih metode apa atau ice breaking sebelum memulai pelajaran, atau di tengah-tengah dikasih game misalnya seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Setelah tadi kebutuhan dasar manusia itu muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang intrinsik dalam dirinya, akan timbul dari dalam dirinya, maupun juga ada motivasi ekstrinsik yang karena ada pengaruh dari luar. Baik Bapak Ibu, kita akan mempelajari beberapa motivasi yang ada khususnya buat murid ya Bapak Ibu ya. Murid itu motivasinya dia akan melakukan sesuatu, misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini motivasi murid itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, itu motivasi dari eksternal Bapak Ibu ya, karena dia melakukan sesuatu itu untuk dari pengaruh dari luar agar dia tidak dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berikutnya, murid melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Ternyata memberi hadiah kepada seseorang atau murid atau anak sendiri agar murid atau anak tersebut melakukan sesuatu itu juga tidak sepenuhnya baik Bapak Ibu ya. Karena murid tersebut melakukan disiplin itu hanya karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi bukan karena dia muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir, murid atau siswa melakukan sesuatu itu karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Nah, ini yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi tugas kita sekarang
tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus bisa menanamkan ke murid-murid kita, siswa-siswa kita bahwa disiplin itu harus muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Lanjut Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan mengenal konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu apa saja tuh Bapak Ibu? Hukuman. Jadi kita kalau memberi hukuman itu ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Contohnya ini, kalau kita memberi hukuman pasti efeknya akan menyakitkan. Bagi siapa ya? Bagi yang dihukum, khususnya murid Bapak Ibu ya. Dia akan sakit hati. Kemudian dia tidak nyaman karena dia harus melakukan sesuatu yang biasanya itu membuat mereka tidak nyaman. Kemudian murid juga jadi takut Bapak Ibu ya. Kalau dihukum, misalnya kita hukum suruh lari atau suruh hormat bendera, itu murid jadi takut Bapak Ibu Guru. Dan juga memaksa, ya kan, pastinya itu memaksa ya Bapak Ibu ya. Murid jadi merasa terpaksa, dan murid juga menyembunyikan kesalahan. Jadi murid biasanya tidak jujur untuk menghindari hukuman Bapak Ibu Guru. Yang terakhir, murid jadi rendah diri, merasa minder atau takut dibully dengan teman-temannya Bapak Ibu Guru ya. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal yang berikutnya yaitu adalah penghargaan nih. Seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu Guru, bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik. Efeknya siswa tersebut tidak efektif ya. Tidak efektifnya kenapa toh? Karena misalnya kita memberi hadiah, kok nek kamu ranking siji tak tukok nih hadiah misalnya. Nah, dia nanti kalau suatu saat tidak diberi hadiah, maka siswa tersebut juga tidak akan belajar dengan rajin. Itu yang pertama, tidak efektif ya. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya dalam satu kelas itu kita memberi hadiah hanya itu terus, karena yang memang yang Twitter biasanya ya cuma itu terus ya Bapak Ibu ya. Pasti yang lain akan jadi iri. Kok sing dikei guru terus, mesti sing dikei kok sing dikei hadiah kok si itu lagi. Nah, jadi itu akan merusak hubungan dengan teman-temannya dan juga membuat iri ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga mematikan kreativitas Bapak Ibu. Kenapa kok bisa mematikan kreativitas? Jadi biasanya siswa yang diberi diberi hadiah karena mendapatkan sesuatu, dia akan merasa, oh ternyata dengan kemampuanku yang segini aja saya sudah bisa berhasil mendapatkan hadiah. Ya udahlah, besok saya nggak akan lebih giat lagi. Mungkin bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kemampuan segini aja sudah dikasih hadiah, jadi dia tidak ada niatan untuk berinovasi lagi atau memperbaiki atau belajar lagi. Itu yang berikutnya juga menghukum dengan sistem ranking. Jadi sebenarnya ranking itu tidak harus ya Bapak Ibu ya, tidak perlu, karena kasihan bagi yang tidak mendapatkan ranking. Bukan berarti yang tidak mendapatkan ranking itu akan nanti termotivasi. Banyak juga yang kena bulian, banyak juga yang terjadi minder, apalagi orang tuanya jadi merasa tidak bisa mendidik anaknya. Oke, kita lanjut ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan lanjut ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kita sudah mengenal beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang kita akan lanjut ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi sebuah kesepakatan biasanya kan kalau siswa kalau kita sudah sepakat bahwa kalau siswa melakukan kesalahan, ada hal yang harus dilakukan. Nah, itu namanya konsekuensi. Tetapi konsekuensi ini juga tidak
penguatannya hanya jangka pendek Bapak Ibu. Mungkin perlu kita monitoring berkelanjutan, karena misalnya hari ini, misalnya contoh ada orang atau siswa menumpahkan minuman temennya. Nah, konsekuensinya pasti siswa tersebut harus membersihkan. Nah, mungkin di dalam konsekuensi ini kita masih harus menanyakan, ayo kamu harus melakukan apa ketika kamu menumpahkan minuman misalnya, seperti itu. Nah, dan besok di hari berikutnya kita masih juga harus memonitoring apakah siswa tersebut masih melakukan konsekuensi itu dengan terus-menerus atau tidak. Itu namanya perlu monitoring berkelanjutan. Dan di dalam konsekuensi juga harus ada stimulus dan juga respon. Stimulus itu berarti ya sama seperti kita tadi memberi mengingatkan bahwa kamu harus ngapain setelah menumpahkan minuman temanmu. Nah, terus siswa merespon, oh iya saya harus bertanggung jawab mengepel, misalnya seperti itu. Terus di dalam konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan. Ini adalah konsep disiplin yang dengan identitas yang sukses juga. Nah, tetapi ada yang lebih bagus daripada konsekuensi Bapak Ibu ya, yaitu adalah restitusi. Restitusi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid tersebut tanpa harus kita ingatkan, dia akan bertanggung jawab sendiri dengan sadar diri untuk melakukan tanggung jawab tentang hal yang dilakukannya. Terus dengan restitusi juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi murid akan tertanam dalam dirinya, tertanam nilai-nilai kebajikan tadi, bahwa tanggung jawab itu adalah hal yang baik buat diri saya, misalnya seperti itu ya. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dia menghormati dirinya karena dia sadar bahwa kesalahan ini adalah tanggung jawab dirinya sendiri, dan menghormati orang lain juga, yaitu menghormati teman yang ditumpahkan air minumnya tadi. Kemudian teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kalau di dalam restitusi tadi, di dalam konsekuensi tadi, kita sebagai guru, kita masih mengingatkan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan ini. Nah, kalau di dalam restitusi, siswa tersebut sudah dirinya sendiri yang mengontrol akan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Kemudian dengan restitusi murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan karena itu murid sudah mengerti tentang nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep pendekatan restitusi. Konsep pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah kutipan dari Gosen pada tahun 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, di dalam pendekatan restitusi itu kita mengajak berdialog siswa tersebut untuk mencari solusinya, bukan nanti kamu harus seperti apa, bertanggung jawabnya seperti apa, seperti itu ya. Kita mencari fokus pada solusinya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, jadi ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan antara siswa dengan yang bersangkutan atau dengan guru, gitu ya. Dan pendekatan restitusi ini sendiri adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, kita akan menawarkan kepada siswa, kira-kira
apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan kamu harus seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah itu jadi kita akan menuntun siswa tersebut kira-kira hal baik yang bisa dari siswa tersebut itu yang bisa untuk memecahkan solusi itu apa. Jadi bukan kita memberi solusi tetapi kita menuntun saja Bapak Ibu ya. Kita menuntun kira-kira anak tersebut bisa nggak sih memberikan solusi menurut nilai dalam dirinya sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Kira-kira siswa tersebut itu kenapa kok melakukan kesalahan seperti ini? Pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga siswa tersebut melakukan seperti itu. Misalnya siswa tersebut kok lari-lari terus, nggak pernah diam, berarti siswa tersebut ada kebutuhan dasar kebebasan yang belum terpenuhi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita akan menebalkan karakter pada murid tersebut. Karakternya itu seperti ini loh, bukan tindakan yang kita fokuskan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti tadi ya, jadi kita membuat siswa tersebut semakin kuat karakter baiknya, semakin dia mengenali nilai-nilai yang baik untuk dijadikan tolak ukur yang panjang untuk kedepannya. Jadi siswa tersebut akan mendapatkan sesuatu yang berharga ketika kita melaksanakan pendekatan restitusi. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita akan memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi Bapak Ibu. Kita kasih contoh kasus yaitu siswa sering tertidur di dalam kelas. Nah nanti kita akan membedakan kalau hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa, dan juga jika restitusi itu seperti apa. Kita fokus ke salah satu, hukuman. Jadi ketika siswa tersebut tertidur di dalam kelas, jika kita memberi hukuman, guru menghukum dengan push up misalnya atau hormat bendera selama 10 menit. Yang terjadi, guru marah dan siswa jadi takut. Ya kan Bapak Ibu, dan itu tidak efektif karena siswa tersebut melakukan itu karena dia takut dihukum, dengan terpaksa dia melakukan seperti itu. Kemudian konsekuensi bagi siswa yang tertidur di kelas tadi. Yang pertama, kita menyuruh siswa tersebut mengerjakan tugas pada jam istirahat Bapak Ibu. Yang terjadi adalah guru tegas dan siswa menjadi menghormati peraturan, tetapi itu juga belum tentu untuk jangka panjang Bapak Ibu. Jadi karena dia melakukan tersebut memang sudah peraturannya seperti itu, jadi ya dia melakukan tersebut juga mungkin juga karena terpaksa, karena sudah tahu bahwa konsekuensinya harus seperti ini. Dan yang terakhir, kalau menggunakan pendekatan restitusi Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan guru membantu mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi pada saat siswa tertidur, guru dengan pendekatan restitusi tentunya ya, dia akan menanyakan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, dan kemudian Bapak Ibu guru menanyakan kira-kira solusinya biar tidak terjadi seperti ini lagi, kamu harus ngapain. Jadi siswa tersebut adalah yang mencari solusi sendiri, kita hanya menuntun saja. Dan yang terjadi jika kita menggunakan pendekatan restitusi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa tersebut akan sadar bahwa dia harus menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang ke berikutnya. Konsep berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya yang mana ini? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita akan
Yang mana kira-kira? Bu Anila yang mana? Penghukum. Pak Tegar? Merasa bersalah. Oke, kita coba hayati bersama-sama. Kita akan memberi contoh penerapan posisi kontrol tadi, kelima posisi kontrol tadi, dengan kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, maka kita akan bertindak seperti ini, Bapak Ibu Guru. Patuhi aturan dan berbaris menghadap ke utara. Nah, ternyata sekolah kita masih menggunakan posisi kontrol penghukum ya, karena setiap Senin kita pasti melihat ada beberapa siswa yang berbaris menghadap ke utara, artinya dia tidak memakai atribut lengkap. Kemudian jika kita menggunakan posisi kontrol yang kedua, misalnya pembuat rasa bersalah, kita akan contohnya seperti ini. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, maka siswa tersebut akan merasa bersalah karena dia mengecewakan Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau kita memakai posisi kontrol yang sebagai teman, kita akan kurang lebih akan seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga ya. Kali ini sudah apa-apa lah, tapi besok jangan diulang lagi ya. Nah, itu adalah sebagai posisi kontrol sebagai teman. Jadi siswa tersebut tidak merasa dihukum dan tidak merasa, tetapi dia merasa, oh ternyata Pak Guru ini temanku ya. Nah, siswa tersebut mungkin akan melakukan permintaan gurunya tersebut, tetapi mungkin hanya buat gurunya tersebut. Jika nanti tidak ada guru tersebut, maka dia akan melakukan kesalahan lagi, gitu ya. Lanjut, kalau kita menerapkan posisi kontrol pemantau, itu sama seperti konsekuensi tadi sih, Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya mengingatkan bahwa dia sudah melanggar dan dia harus melakukan konsekuensi apa. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar ya, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, pasti siswa tersebut juga akan tahu dan akan dengan sadar diri akan melakukan konsekuensinya. Dan posisi kontrol yang terakhir ini yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi kita harus bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer kepada murid-murid kita, Bapak Ibu Guru. Dan jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka kurang lebih akan seperti ini. Apa kesalahan kamu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, di situ kita mengajak berdialog siswa dan kita istilahnya kita mencari solusi bersama-sama dengan siswa. Sekarang sudah paham ya Bapak Ibu ya? Kira-kira Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana? Coba misalnya tebak kata posisi kontrol nih Bapak Ibu. Kalau misalnya katanya seperti ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Coba. Membuat rasa bersalah, betul sekali. Buatan memang top ya ini ya. Terus yang berikutnya, kamu tahu konsekuensinya apa kira-kira? Penghukum. Coba kita lihat. Ternyata pemantau ya. Kita lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Coba kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, betul sekali, berarti Bapak Ibu Guru di sini sudah pintar banget ya. Ayolah lakukan demi saya. Berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Ini biasanya yang dilakukan Bu Wahyu biasanya seperti ini, posisi kontrol sebagai teman. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Sekarang kita bahas bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor demi keselamatan? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan demi kesehatan?
Nah, itulah keyakinan. Kalau kita jawaban kita mengapa kita menggunakan helm pada saat bersepeda motor biar tidak ditilang, itu namanya peraturan. Kalau mengapa kita memakai masker biar tidak melanggar hukum, itu juga peraturan. Nah, kalau kita sudah memahami kenapa kita harus melakukan ini, itu demi kebaikan kita dan demi nilai-nilai kebajikan, nah itu namanya keyakinan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang pertama itu gimana tuh caranya membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswi di kelasnya masing-masing. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang peraturan kelas. Kita akan diskusikan dulu peraturan kelas itu ngapain saja, atau misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh rame, tidak boleh melakukan kejahatan misalnya seperti. Nah itu tentang peraturan-peraturan di kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita rumuskan, kalau tadi tidak boleh rame misalnya ya, tidak boleh rame sama tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar, tidak boleh berkata-kata kotor. Nah itu kan juga termasuk masih dalam satu, misalnya dibikin jadi satu, menghargai teman atau menghargai orang lain. Nah itu kan juga istilahnya kita rumuskan jadi satu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita rumuskan, jadi kalau keyakinan itu kita sudah kompleks ya, jadi kita pilih beberapa peraturan di sekolah dan kita rumuskan jadi satu kalimat, terus kita tempelkan di kelas. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan kan tidak boleh mengganggu teman yang sedang makan, misalnya tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah misalnya. Nah itu kan sama, hampir sama, yaitu dibuat jadi satu, misalnya saling menghormati antar teman misalnya. Terus jadi lebih abstrak, tetapi nanti siswa ketika melakukan sesuatu dia tahu bahwa saya melanggar keyakinan yang ini, saya melanggar keyakinan yang itu, seperti itu. Yang kedua, itu adalah berupa pernyataan universal Bapak Ibu. Jadi tidak poin, jadi ya, sama ya seperti tadi ya. Jadi abstrak, jadi bisa mencakup beberapa peraturan di kelas, seperti itu. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kata positif. Kemudian yang keempat, sedikit aja ya, jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau peraturan sekolah kan banyak banget ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh menggunakan sendal, tidak boleh menggunakan misalnya jaket saat masuk di lingkungan sekolah, tidak boleh tindian bagi yang cowok, rambut yang cowok tidak boleh diseret. Nah itu nanti bisa dijadikan satu, mentaati memakai atribut lengkap misalnya seperti itu. Sedikit saja ya, jadi Bapak Ibu sedikit saja agar mudah diingat ya, tidak usah terlalu banyak, tetapi sudah mencakup semuanya dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi makanya kita diskusikan itu juga dengan anak-anak di kelas biar mereka tahu kondisi-kondisi yang dilakukan setiap hari itu seperti apa, yang sering dilakukan teman-temannya itu seperti apa, gitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu, kita harus misalnya
membuatnya bareng dengan anak-anak, biar anak-anak memberi masukan tentang peraturan dan kita yang bertugas untuk merangkum, istilahnya merangkum ya Bapak. Jadi ada peraturan-peraturan ini termasuk mencakup dengan saling menghormati. Peraturan-peraturan ini, pelanggaran-pelanggaran ini termasuk dengan menaati peraturan atau atribut lengkap, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ini adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi yang pertama misalnya mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Rasa aman adalah hak setiap orang. Tertib saat belajar mengajar. Nah ini termasuk tertib saat belajar mengajar. Jadi misalnya ada siswa yang pas belajar malah ngobrol, itu termasuk dia melanggar kesepakatan kelas yang nomor 3 ini. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah ke konsep inti yang terakhir di dalam budaya positif Bapak Ibu. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah kita terus segitiga restitusi itu tahapannya seperti apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita akan mempelajari satu persatu Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi, pendekatan melalui segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu artinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jika kita melakukan pendekatan restitusi segitiga restitusi kepada siswa, maka kata-kata yang akan kita ucapkan pada tahap menstabilkan identitas yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal kata-kata seperti ini, maka kita akan menstabilkan identitas anak. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan yang sama. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi saya ingin mencari solusi. Itu tahap menstabilkan identitas. Yang berikutnya ada juga kamu berhak merasa begitu. Kemudian lanjut dalam tahap segitiga restitusi yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Contoh kata-kata dalam validasi tindakan yang salah yang pertama adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini, kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Contoh kata yang berikutnya juga, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya, tetapi kamu masih bisa menahannya dan kamu hanya melakukan hal yang tadi kamu lakukan. Kamu patut bangga karena telah melindungi hal yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan yang penting buat kamu. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu pendekatan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi contoh kata-kata yang akan kita ucapkan pada tahap menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita atau apa keyakinan yang sudah kamu langgar. Yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati bersama atau nilai apa yang kamu langgar. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan pada kasus siswa, dan ini contohnya.
kamu mana Luna? Pak. Ya udah yuk saya ke kantor. Baik Luna, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kesalahan apa tadi? Tidak memakai sepatu, Pak. Tidak memakai sepatu. Sudah berapa kali? Seingat saya ini baru 4 kali. Baru 4 kali ya. Itu termasuk kesalahan bukan kalau tidak memakai sepatu itu? Termasuk kesalahan, Pak. Kesalahan ya. Baik, setiap orang memang pasti melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi ya kalau melakukan kesalahan itu. Yang terpenting kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Setuju? Setuju, Pak. Oke, kamu sudah 4 kali tidak memakai sepatu tadi, pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya? Kan sekarang kan pulang sekolah kan sore terus, Pak. Dan akhir-akhir ini sering hujan juga. Jadi sepatu saya basah di keesokan harinya. Makanya saya memakai sandal. Gitu. Menurut kamu tidak memakai sepatu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar kalau kamu tidak memakai sepatu? Berseragam lengkap, Pak. Berseragam lengkap ya. Kalau menurut kamu berseragam lengkap itu penting atau tidak sih? Penting, Pak, karena itu merupakan suatu bentuk disiplin dan juga menghargai peraturan sekolah kita. Betul sekali Luna, karena dengan disiplin memakai seragam sekolah itu sama saja kamu juga menghargai dan menghormati guru dan juga menghormati peraturan sekolah. Baik, Pak, saya minta maaf dan saya menyesal karena tidak menggunakan sepatu hari ini. Oke, baik. Sikap yang bagus dengan kamu meminta maaf itu. Sekarang kita akan mencari solusi bersama-sama agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak memakai sepatu. Kira-kira langkahnya seperti apa? Saya akan membawa ganti sandal agar sepatu saya tidak basah di sore harinya, sehingga besoknya saya bisa menggunakan sepatu lagi. Oke, kamu bisa mencari solusi atas permasalahan kamu sendiri ya. Dan saya pastinya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua kamu agar nantinya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, seperti itu ya Luna. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Luna Auliani dari kelas 11 IPA 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya karena sudah membantu saya menemukan solusi dalam masalah saya. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang sama. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Guru. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan dari awal tadi sampai selesai dengan baik, dan banyak kesalahan dari saya ucapkan mohon maaf, dan waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat suatu keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Belum ya?
kelas 12 MIPA 2. Pendapat saya tentang kegiatan tadi, yaitu kesepakatan kelas, itu sangat penting bagi siswa-siswi. Itu membuat saya lebih paham tentang arti kedisiplinan, kebersamaan, dan itu juga bisa menjadi motivasi kita buat untuk selalu menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Marisa dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan memberikan tanggapan saya untuk kegiatan hari ini, yaitu membuat kesepakatan kelas. Saya merasa sangat senang dan menurut saya kegiatan tersebut penting karena dengan demikian para siswa-siswi kelas 12 MIPA 2 akan mempunyai rasa saling menghargai, disiplin, rajin belajar, dan menjaga kebersihan yang tentunya sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.